Dramatis. Rehan Gloria taklukkan unggulan Cina dalam duel sengit. Sementara Jafar Felicia harus pulang lebih cepat. Jerman Open 2025 menjadi panggung duel sengit bagi para pebulu tangkis dunia, termasuk wakil Indonesia yang masih bertahan di babak perempat final. Dua pasangan ganda campuran tanah air harus menghadapi nasib berbeda dalam upaya mereka menembus babak selanjutnya. Pertandingan penuh ketegangan ini membawa satu kabar baik dan satu kabar buruk bagi pecinta bulu tangkis Indonesia. Mari kita mulai dengan kabar kurang menyenangkan. Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu harus mengakhiri perjalanan mereka di Jerman Open 2025 setelah menghadapi pasangan kuat yang berasal dari kombinasi dua negara, Robin Tabeling dari Belanda dan Alessandra Boge dari Denmark. Sejak awal laga, pasangan Indonesia sudah menghadapi tekanan yang luar biasa. Mereka sempat tertinggal cukup jauh di game pertama dengan skor 11-16. Namun, semangat juang Jafar dan Felicia tak bisa diremehkan begitu saja. 5 poin beruntun berhasil mereka raih, hingga menyamakan kedudukan menjadi 16 sama. Sayangnya, pasangan Belanda-Denmark ini tetap tenang dan mampu menutup game pertama dengan skor 21-18. Masuk ke game kedua, Jafar dan Felicia kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka. Dari awal hingga akhir laga, mereka tidak sekalipun mampu mencatatkan keunggulan. Tekanan demi tekanan dari lawan membuat mereka semakin sulit berkembang. Alhasil, mereka harus menyerah dengan skor cukup telak, 11-21. Dengan hasil ini, Jafar dan Felicia harus rela menghentikan langkah mereka di perempat final Jerman Open 2025. Namun, di sisi lain, ada kabar baik yang datang dari pasangan ganda campuran lainnya, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya. Mereka menghadapi tantangan besar dalam bentuk pasangan unggulan asal Cina, Zhu Yijun dan Zhang Qi. Duel ini menjadi salah satu pertandingan paling sengit di turnamen tersebut. Sejak game pertama, kedua pasangan sudah menunjukkan permainan yang luar biasa ketat. Tak ada yang mau mengalah begitu saja, hingga skor terus berkejaran dan akhirnya mencapai angka yang jarang terlihat dalam pertandingan bulu tangkis, 28-26 untuk kemenangan pasangan Cina. Namun, Rehan dan Gloria tidak menyerah begitu saja. Mereka bangkit di game kedua dengan strategi yang lebih matang. Kali ini, mereka berhasil mengontrol jalannya pertandingan, dan memaksa pasangan Cina untuk lebih banyak bertahan. Dengan permainan agresif dan penuh determinasi, Rehan dan Gloria sukses merebut game kedua, dengan skor 21-16. Pertandingan pun berlanjut ke rubber game, yang menjadi penentuan siapa yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Di game penentuan, Rehan dan Gloria tampil semakin percaya diri. Mereka tak membiarkan lawan menguasai permainan seperti di game pertama. Dengan pola serangan yang lebih variatif dan pertahanan yang solid, pasangan Indonesia berhasil mengungguli Zhu dan Zhang. Meskipun lawan mencoba untuk mengejar ketertinggalan, Rehan dan Gloria tetap fokus hingga akhirnya menutup game ketiga dengan skor 21-17. Kemenangan ini memastikan bahwa Indonesia masih memiliki satu wakil yang berpeluang meraih gelar juara di Jerman Open 2025. Keberhasilan Rehan dan Gloria menjadi sorotan tersendiri. Mengalahkan pasangan unggulan Cina bukanlah hal yang mudah. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki mental bertanding yang kuat serta kemampuan teknis yang semakin matang. Kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa pasangan ini layak diperhitungkan di turnamen-turnamen besar lainnya. Dengan hasil ini, harapan Indonesia untuk membawa pulang gelar juara dari Jerman Open 2025 masih terbuka lebar. Rehan dan Gloria kini menjadi satu-satunya wakil merah putih yang tersisa. Mereka akan menghadapi lawan tangguh di babak berikutnya, yang tentu tidak akan mudah. Namun, dengan performa yang sudah mereka tunjukkan, peluang mereka untuk melangkah lebih jauh tetap besar. Dukungan dari para pecinta bulu tangkis Indonesia tentu sangat dibutuhkan agar mereka bisa tampil lebih percaya diri dan membawa pulang kemenangan. Jerman Open 2025 sejauh ini sudah menghadirkan banyak kejutan dan pertarungan sengit di setiap pertandingannya. Meski Jafar dan Felicia harus terhenti di perempat final, perjuangan mereka tetap patut diapresiasi. Sementara itu, Rehan dan Gloria masih memiliki tugas berat di depan mereka. Jika mereka mampu menjaga performa dan mental bertanding mereka, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi juara di turnamen ini. Bagi para penggemar bulu tangkis Indonesia, mari terus berikan dukungan dan semangat untuk Rehan dan Gloria. Perjalanan mereka di Jerman Open 2025 masih belum selesai. Kita berharap mereka bisa terus melaju dan membawa pulang trofi kemenangan. Tetap pantau perkembangan mereka di turnamen ini,
Karena kejutan besar bisa saja terjadi kapan saja. Jangan lupa untuk terus mendukung atlet-atlet Indonesia di berbagai ajang internasional. Karena setiap kemenangan mereka adalah kebanggaan bagi kita semua. Pertarungan sengit selama lebih dari 1 jam di Jerman Open 2025 ini bikin deg-degan. Apakah Rehan Naufal dan Gloria Emanuel mampu membalikkan keadaan dan menembus semifinal setelah kehilangan game pertama dengan dramatis? Halo badminton lovers, selamat datang di catatan badminton. Kali ini kita bakal bahas laga sengit yang baru aja terjadi di perempat final Jerman Open 2025. Ada duel seru dari ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuel Wijaya yang sukses mengamankan tiket ke semifinal setelah bertarung lebih dari 1 jam. Penasaran gimana jalannya pertandingan? Yuk, kita kupas tuntas. Pertandingan ini digelar di Westenergiesporthalle, Mulheim, Jerman, dan benar-benar menyajikan pertarungan yang luar biasa. Di perempat final ini, Rehan dan Gloria harus berhadapan dengan wakil Tiongkok, Ju Yejun dan Zhang Qi. Dari awal pertandingan, tensi sudah tinggi dan kita langsung disuguhkan permainan cepat serta strategi jitu dari kedua pasangan. Di game pertama, Rehan dan Gloria tampil agresif sejak awal. Kombinasi pukulan keras dan menyilang mereka benar-benar membuat Ju dan Zhang kelimpungan. Interval pertama menunjukkan keunggulan tipis untuk Rehan dan Gloria dengan skor 11-9. Tapi setelah jeda, situasinya berbalik. Ju dan Zhang mulai menemukan ritme permainan mereka dan sukses menyamakan kedudukan di angka 15-15. Nggak cuma itu, mereka bahkan berhasil membalikkan keadaan menjadi 28-16. Meski Rehan dan Gloria sempat mengejar dan menyamakan kedudukan beberapa kali, akhirnya mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 26-28. Tertinggal 1 game nggak membuat pasangan Indonesia kehilangan semangat. Memasuki game kedua, pertandingan kembali berjalan sengit. Kali ini, Ju dan Zhang sempat unggul tipis saat interval pertama dengan skor 11-10. Namun, Rehan dan Gloria tampil lebih solid setelah jeda. Mereka bermain lebih efektif, memanfaatkan celah di pertahanan lawan, dan sukses merebut game kedua dengan skor 21-16. Ini berarti pertandingan harus berlanjut ke game penentuan. Di game ketiga, Rehan dan Gloria benar-benar tancap gas. Mereka langsung menekan dengan permainan cepat dan kombinasi serangan yang mematikan. Ju dan Zhang sempat mencoba bangkit, terutama di poin-poin akhir, tapi Rehan dan Gloria tetap mampu mengontrol jalannya pertandingan. Akhirnya, dengan skor 21-17, pasangan Indonesia memastikan diri lolos ke semifinal. Kemenangan ini tentu jadi angin segar bagi tim Indonesia. Di Jerman Open 2025, Rehan dan Gloria menunjukkan ketahanan mental yang luar biasa, berhasil bangkit setelah kehilangan game pertama, dan menyelesaikan laga dengan kemenangan. Performa mereka di pertandingan ini juga membuktikan bahwa mereka siap bersaing dengan pasangan-pasangan terbaik dunia. Menariknya, kemenangan ini juga menambah catatan positif mereka di turnamen internasional. Dengan performa seperti ini, bukan nggak mungkin Rehan dan Gloria bisa melangkah lebih jauh, bahkan hingga podium juara. Bagi Rehan dan Gloria, kemenangan ini bukan hanya soal lolos ke semifinal, tapi juga pembuktian diri bahwa mereka layak diperhitungkan di kancah bulu tangkis dunia. Mereka telah melalui banyak tantangan dan kerja keras, dan hasilnya mulai terlihat. Semoga mereka bisa terus menjaga konsistensi dan memberikan yang terbaik di pertandingan berikutnya. Selain itu, kemenangan ini juga menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda Indonesia yang bermimpi menembus kompetisi internasional. Dengan semangat juang yang tinggi dan latihan yang disiplin, bukan tidak mungkin kita akan melihat lebih banyak talenta berbakat yang siap bersinar di panggung dunia. Gimana menurut kalian, badminton lovers? Laga tadi benar-benar bikin deg-degan, kan? Jangan lupa dukung terus atlet-atlet Indonesia di Jerman Open 2025 dan tentunya di turnamen-turnamen lainnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Smash! Semua atlet Indonesia siap tempur di All England 2025. Mampukah Jonathan mempertahankan gelarnya? Bisakah Fajar Rian kembali berjaya? Atau justru Gregoria dan Putri KW yang menciptakan kejutan besar? Persaingan semakin ketat, siapa yang akan mencetak sejarah? Halo badminton lovers! Selamat datang di catatan badminton, tempatnya informasi dan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita bakal bahas salah satu turnamen bulu tangkis tertua dan paling bergengsi di dunia, yaitu All England 2025. Siapkan diri kalian karena kita akan kupas tuntas persiapan, harapan, dan peluang para atlet Indonesia di turnamen ini. Siap-siap,
karena All England 2025 bisa jadi ajang penuh kejutan. Akankah Jonathan Christie mempertahankan gelarnya? Mampukah Fajar Grian kembali mendominasi? Dan apakah Gregoria atau Putri KW mampu menciptakan sejarah baru? All England 2025 akan digelar pada 11 hingga 16 Maret di Birmingham, Inggris. Sebagai turnamen yang memiliki sejarah panjang, All England selalu menjadi ajang yang ditargetkan oleh para pemain bulu tangkis dunia, termasuk Indonesia. Nggak heran kalau PBSI sudah melakukan berbagai persiapan matang untuk memastikan para atlet tampil maksimal. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian PBSI adalah tes fisik. Eng Hian, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, menyatakan bahwa sebagian besar atlet yang akan bertanding sudah memenuhi parameter yang ditentukan. Namun, bagi yang belum mencapai standar tersebut, akan ada program khusus yang dirancang oleh pelatih fisik dan tim pendukung, agar mereka bisa mencapai kondisi terbaik saat bertanding di All England 2025. Yang menarik, Eng Hian tidak hanya fokus pada Jonathan Christie dan pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, untuk mempertahankan gelar mereka di All England edisi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa seluruh elite players Indonesia diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Di sektor tunggal putri, perhatian juga tertuju pada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Harapan besar dipasang agar Putri KW bisa mencapai prestasi optimal di turnamen ini. Persiapan Gregoria sendiri juga menjadi sorotan. Eng Hian memastikan bahwa segala persiapan berjalan sesuai rencana dan tetap berada di jalur yang sudah ditetapkan oleh tim pelatih. Ini menjadi sinyal positif bahwa Grego akan tampil dengan kondisi terbaiknya di All England nanti. Membahas All England, tentunya kita tidak bisa melupakan edisi tahun lalu yang begitu fenomenal. Siapa yang masih ingat dengan duel sengit di sektor tunggal putra? All Indonesian Final tersaji antara Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan ini benar-benar menyuguhkan aksi kelas dunia. Jojo akhirnya keluar sebagai juara setelah mengalahkan Ginting dalam 2 game langsung, dengan skor 21-15 dan 21-14. Di sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga sukses mengibarkan merah putih di podium tertinggi. Mereka menghadapi pasangan Malaysia Erencia dan Sohworik di final dan menang dengan skor 21-16, 21-16. Sebuah pencapaian luar biasa yang pastinya ingin mereka ulangi di edisi tahun ini. Namun, di sektor tunggal putri, perjalanan Gregoria Mariska Tunjung harus terhenti di babak perempat final setelah pertarungan sengit melawan Akane Yamaguchi. Duel ini berjalan ketat hingga 3 game dengan skor 10-21, 22-20, dan 18-21. Meski belum berhasil melaju lebih jauh, perjuangan Grego tetap patut diapresiasi dan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik tahun ini. Tidak hanya dari segi teknis dan fisik, mental bertanding juga menjadi faktor kunci dalam turnamen sebesar All England. Para atlet harus siap menghadapi tekanan, baik dari lawan-lawan tangguh maupun dari ekspektasi tinggi publik. Fokus dan ketahanan mental akan sangat berpengaruh pada performa mereka di lapangan. Di sisi lain, lawan-lawan dari negara lain tentu juga melakukan persiapan serius. Pemain-pemain dari Cina, Jepang, Korea, hingga Denmark tidak akan tinggal diam dan pasti datang dengan strategi terbaik mereka. Ini akan menjadi ujian berat bagi para wakil Indonesia untuk bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi mereka di All England 2025. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, tentu harapan besar disematkan pada para atlet Indonesia untuk kembali mencatatkan sejarah di All England 2025. Apakah Jonathan Christie bisa mempertahankan gelarnya? Mampukah Fajar dan Rian kembali mendominasi sektor ganda putra? Dan akankah Gregoria atau Putri KW menciptakan kejutan di tunggal putri? Satu hal yang pasti, para atlet Indonesia akan berjuang habis-habisan demi meraih prestasi tertinggi. Jadi, jangan sampai ketinggalan update seputar All England 2025 hanya di catatan badminton. Pastikan kalian like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan informasi terbaru seputar bulu tangkis dunia. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga!